Selamat sore Bapak Ibu Komisi Lansia GKMI Kudus yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut kebaktian Natal Komisi Lansia pada sore hari ini secara daring atau online. Meskipun Bapak Ibu belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya di kebaktian Komisi Lansia, tetapi kita semua tetap bersukacita. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Secara khidmat dan penuh ucapan syukur, mari kita rayakan keselamatan kita dari kuasa kegelapan dan dosa. Bapak Ibu, mari kita awali dengan pujian sorak-soraklah haleluya. Dengan penuh semangat dan sukacita kita pujikan. Sorak-soraklah haleluya. Puji Tuhan Yesus Rajaku. Hai segala manusia, umat ciptaan Tuhan, sorak-soraklah haleluya. Sorak-soraklah haleluya. Puji Tuhan Yesus Rajaku. Hai segala manusia, umat ciptaan Tuhan, sorak-soraklah haleluya. Puji-Hu, 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 glory haleluya. Puji-Hu, 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 glory haleluya. Selanjutnya, doa pembukaan, sambutan, dan pengumuman oleh Ketua Komisi Lansia, Ibu Yohana Leander. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi, kami masih bisa mempersiapkan dan menyelenggarakan kebaktian Natal Komisi Lansia lewat online. Ibadah ini kami serahkan dalam penyertaan Tuhan lewat puji-pujian, puisi, vokal grup, juga firman Tuhan akan menguatkan iman kami para lansia. Tuhan, kiranya Engkau yang sanggup berkuasa untuk mengatasi COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih Bapa yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh kita tidak pernah membayangkan dan berpikir bahwa di zaman hidup kita saat ini kita mengalami pandemi yang sungguh mengubah kebiasaan hidup kita di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja, dan khususnya di dalam berkeluarga. Komisi Lansia harus membatalkan berbagai macam program gereja. Tetaplah kita bersyukur dan belajar menerima kenyataan. Tetap merasakan kehadiran Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini. Natal dalam suasana yang berbeda, namun tidak mengurangi hikmat dan syahdunya Natal. Dan pastinya Natal tahun 2020 ini justru akan menjadi Natal yang tidak terlupakan seumur hidup kita. Melalui saat ini, kami Komisi Lansia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Erik sebagai pembina Komisi Lansia yang begitu setia mendampingi di setiap proses perekaman ibadah lansia serta membimbing Komisi Lansia di masa pandemi ini. Terima kasih juga kepada pengurus Komisi Lansia untuk kerjasamanya selama ini. Akhirnya
Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Pengumuman untuk kegiatan Komisi Lansia selanjutnya di tahun 2021, jemaat dapat mengikuti warta jemaat. Begitu juga untuk rangkaian kegiatan gereja selama bulan Desember 2020. Terima kasih untuk Ibu Yohana Leander untuk doa, sambutan, dan pengumumannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan vokal grup Komisi Lansia dengan pujian Raja Damai. Dan ternyata berseri, hidup manis menggema, damai di dunia. Mari kita bertegar sembah Dia, Sang Penebus yang telah itulah janji Tuhan dikenapi. Raja damai Bapa abadi. Hai, lihat langit berkilauan bintang, dengan cahaya terang langit terbuka. Malaikat telah tiba membawa berita, telah lahir Sang Raja damai. Lihat langit berkilauan bintang, dengan cahaya terang langit terbuka. Malaikat telah tiba membawa berita, telah lahir Sang Raja damai. Telah lahir Sang Raja damai. Terima kasih untuk vokal grup Komisi Lansia. Selanjutnya kita akan puji dan muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap
Selanjutnya kita akan menyaksikan puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Lianawati dengan judul Bercahaya Bagi Dunia. Bercahaya bagi dunia. Buah pena Sri Edi Hernani. Jagat raya semakin hari semakin gelap. Banyak bencana terjadi dan melanda dunia. Bangsa-bangsa dikejutkan dengan datangnya wabah corona. Banyak orang menjadi korban dan harus kehilangan nyawa. Para pemimpin bangsa dibuat bingung tak berdaya. Berbagai cara dibutuhkan untuk menghadapi suasana. Kesulitan hebat melanda setiap insan dunia. Pandemi corona memporak-porandakan kehidupan manusia. Kini semua merasa berat untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Para siswa bersekolah dan bermain di rumah saja. Anak-anak dan lansia tidak lagi dapat ke gereja seperti dulu kala. Juga dilarang berkumpul bersama saudara dan teman semua. Inilah saatnya umat Tuhan dipanggil untuk berbela rasa, membantu mereka yang papa, menghibur mereka yang berduka, menguatkan mereka yang tak berdaya. Marilah kita lakukan perintahnya, wujudkan kasih Tuhan melalui diri kita, mengasihi sesama, siapapun mereka, agar dunia tahu kasih Tuhan tetap bercahaya di dalam gelapnya dunia. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Dewi Lianawati yang telah menyampaikan puisi pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma dengan tema Terang yang Bercahaya di Tengah Kegelapan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bisikan Pengharapan.
Selamat sore, Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Seiring itu kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Tolonglah hamba agar dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan berkatilah kami semua dengan pengertian akan pesan-Mu bagi kami dalam rangka perayaan Natal ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kebaktian Natal Lansia tahun 2020 ini adalah terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Saya mengajak kita untuk membuka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, lalu ayat 9 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, lalu ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan firman ini siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, dalam prolog atau pembukaan Injil Yohanes, sebuah ironi dikemukakan. Ironi terbesar di sepanjang sejarah dunia, yaitu bahwa umat manusia bukan saja tidak mengenali pencipta mereka, tapi juga tidak menerimanya. Dalam prolog tersebut, jati diri Yesus dinyatakan. Ia diketengahkan sebagai Sang Firman, Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Terang, ayat 5, juga ayat 7 sampai 9, dan Anak Tunggal Allah, ayat 14. Sebagai Sang Firman, Yesus adalah sumber keberadaan. Seperti tertulis di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Juga ayat 10, dunia dijadikan olehnya. Sebagai Sang Terang, Yesus adalah sumber kehidupan. Seperti tertulis di ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Juga di ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedangkan sebagai anak tunggal Bapa, Yesus adalah sumber pewahyuan. Seperti tertulis di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah jati diri Yesus. Dia seilahi Bapanya. Dia pencipta, Tuhan atas segala sesuatu, dan dia adalah pewahyu. Namun sungguh ironis, kehadirannya di dunia tidak dikenali. Kedatangannya kepada mereka yang diciptakannya tidak diterima. Seperti yang kita baca di ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kata Yunani, kata lambano, selain menguasai berarti menyadari. Menurut saya arti kedua ini lebih tepat di sini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menyadari atau mengenalnya. Opa, oma, bapak, ibu sekalian, hal itu ditegaskan di ayat 10 sampai 11. Ia, yaitu Yesus Sang Firman, telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kata-kata dijadikan olehnya dan kepunyaannya muncul sampai 2 kali, menekankan ironi tersebut. Ayat-ayat ini bukan cuma menyatakan bahwa umat manusia gagal mengenali pencipta dan Tuhan mereka yang hadir di tengah mereka dan mendatangi mereka dalam wujud insan sederhana. Seperti kisah Raja Harun al-Rasyid yang sering menyamar sebagai rakyat jelata demi mengetahui keadaan rakyatnya. Kadang-kadang dia menyamar sebagai penjual martabak. Pernah juga dia menyamar sebagai pengemis tua di pinggir jalan. Rakyatnya gagal mengenali sang raja yang sedang menyamar sebagai pengemis tua di pinggir jalan, sebagai orang biasa. Namun yang terjadi atas Yesus, Tuhan yang mewujud sebagai insan sederhana, lebih dari itu. Bukan cuma gagal mengenali jati dirinya, umat manusia juga tidak menerimanya. Tidak menerimanya sebagai pencipta dan Tuhan mereka. Mereka menolak bahwa pencipta dan Tuhan mereka berwujud insan sederhana. Saya ingat seperti dulu di masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden, seorang tokoh politik yang vokal di negeri ini melecehkan Jokowi. Katanya, tukang mebel kok mau jadi presiden. Jika bahasa ini dikenakan kepada Yesus, maka bunyinya kira-kira demikian. Tukang kayu kok mau jadi Mesias dan Raja. Dengan demikian, umat manusia menolak Tuhan yang sederhana dan menderita. Bagi mereka, Tuhan haruslah maha ada dan tidak dapat disakiti. Mereka menolak sosok Yesus sebagai wujud pencipta dan Tuhan mereka karena dia begitu sederhana dan bisa menderita. Bayangkan jika pencipta dan Tuhan kita hadir saat ini di tengah kita dan mendatangi kita dalam wujud insan yang sangat sederhana. Saya rasa dan saya yakin kita pun niscaya menolaknya. Orang seperti ini kok mau jadi Mesias dan Raja? Saudaraku, namun tidak semua orang terus-menerus bersikap seperti itu.
sebagian orang akhirnya mengenal dan menerima Pencipta dan Tuhan yang berwujud insan sederhana itu. Demikianlah tertulis di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka berlaku demikian bukan karena diperanakan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki alias oleh faktor keturunan dan agama. Orang-orang ini menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Pencipta dan Tuhan mereka bukan karena dilahirkan sebagai orang Kristen atau karena dicekoi ajaran-ajaran Kristen sejak kecil, melainkan karena karya dan kehendak Allah semata. Ayat 13. Yang ingin dinyatakan oleh tuturan ini adalah bahwa karena karya dan kehendak Allah, manusia bisa menerima dan percaya bahwa Yesus, insan sederhana itu, adalah wujud Allah dan Tuhan mereka. Karya dan kehendak Allah menyatakan dirinya kepada manusia, dan tanggapan manusia terhadap penyataan diri Allah itu merupakan kunci perubahan radikal sikap manusia kepada Pencipta dan Tuhannya. Saudaraku, opa oma yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia? Jawabannya dengan menjadi manusia sejati yang berwatak dan berlaku luhur. Seperti yang kita baca di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah inkarnasi. Inkarnasi berarti Allah menjadi bukan cuma manusia sejati, tapi insan yang berwatak dan berlaku luhur, yang dilukiskan dengan ungkapan penuh kasih karunia dan kebenaran. Terjemahan lain untuk ungkapan tersebut adalah berlimpah-limpah kasih karunia dan kebenaran. Ungkapan ini mengacu kepada pelukisan watak Allah dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Keluaran pasal 33 dan 34. Ceritanya begini. Musa meminta Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Keluaran pasal 33 ayat 18. Dan Tuhan mengabulkannya. Ayat 19. Di Gunung Sinai, kemuliaan Tuhan lewat di depan Musa, dan terdengar seruan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran pasal 34 ayat 5-6. Terjemahan lainnya demikian, berlimpah kasih karunia, dari kata Ibrani hesed, kasih karunia, dan kebenaran, emet. Opa, oma, dan bapak ibu sekalian, dengan mengenakan watak Allah itu, berlimpah kasih karunia dan kebenaran kepada Yesus, Injil Yohanes mengetengahkan Yesus sebagai Allah yang telah menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Dia bukan Allah yang dingin, yang tidak ambil pusing dengan segala urusan dan persoalan manusia. Bukan. Sebaliknya, dia Allah yang berlimpah kasih karunia dan kebenaran.
Dia juga bukan Allah yang totaliter dan sewenang-wenang. Sebaliknya, Dia penuh rahmat dan menyatakan kepeduliannya kepada umat manusia yang menderita. Karena itu, kendati jati dirinya Allah, Yesus mau menjadi manusia sejati. Karena Ia sangat menyayangi umat manusia dan mau berempati dengan mereka. Ia mau merasakan sendiri yang namanya lapar, sedih, dihina, disingkirkan, difitnah, dikambing hitamkan, dikhianati, ditahan, disakiti, disalibkan, dan akhirnya mati. Dia mau merasakan sendiri semua pengalaman pahit dan mengerikan yang dialami oleh umat manusia. Karena apa? Karena Ia mau menyelamatkan dan memimpin hidup kita. Amin. Manusia seringkali berpikir, mungkinkah Allah menjadi manusia? Sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat adalah, maukah Allah menjadi manusia? Bukankah Allah Maha Mulia? Dengan menjadi manusia biasa, bukankah Ia akan kehilangan kemuliaannya itu, turun derajat? Namun saudaraku, opa oma yang saya cintai, bapak ibu sekalian, benarkah demikian? Apakah dengan mewujud sebagai insan sederhana, Allah berarti merendahkan dirinya sendiri, membuat dirinya tidak lagi mulia? Apakah tidak sebaliknya, justru tindakan itu secara gamblang menunjukkan kemuliaannya, kebesaran kasih dan kerendahan hatinya? Bagi Allah, mengasihi bukan berarti mengabaikan diri sendiri, melainkan rela mengosongkan diri, melepaskan segala hal yang merintangi diri untuk melayani pribadi-pribadi yang dikasihi. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, melainkan tidak mementingkan diri sendiri. Itulah kemuliaan terbesar dari seorang insan pemikul gambar Allah. Itulah yang ditunjukkan Sang Pencipta dan Tuhan yang mewujud sebagai insan sederhana. Itulah arti gambar Allah yang sesungguhnya. Gambar Allah bukanlah masalah kekayaan dan bebas dari masalah, bukan. Melainkan masalah kebesaran kasih dan kerendahan hati. Seperti Pencipta dan Tuhan kita yang mau mewujud di dalam diri insan yang sederhana. Opa, oma, dan bapak ibu sekalian, hanya dengan mempelajari kehidupan dan karya Yesus sedalam-dalamnya, kita manusia dapat bukan saja mengenal Allah Pencipta dan Tuhan kita, tapi juga menguji kemanusiaan kita dan menemukan kembali watak insani kita sebagai ciptaan dan pemikul gambar Allah. Seperti Pencipta dan Tuhan kita, kita selayaknya di satu sisi menyayangi dan suka menolong sesama manusia. Namun seiring itu, kita pun menjunjung tinggi kebenaran, tidak mengorbankan kebenaran demi rasa sayang kita semata. Disitulah pada kasih dan kebenaran ini letak kemuliaan kita sebagai anak
anak Allah. Siapa bilang kasih karunia tidak bisa berjalan seiring kebenaran? Opa, oma, dan bapak ibu sekalian, semasa duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, saya sering kali memalsukan tanda tangan orang tua saya. Jika nilai ulangan saya di atas 6, saya meminta tanda tangan orang tua saya. Namun jika nilai ulangan saya di bawah 6, saya tanda tangani sendiri. Masalahnya, karena malas belajar dan kerjanya main terus, saya lebih sering mendapatkan nilai di bawah 6 ketimbang di atas 6. Toh, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Akhirnya ibu guru mencurigai tanda tangan di kertas ulangan saya. Orang tua saya dipanggil. Terbukti tanda tangan itu palsu. Hari itu papi mami memanggil dan memarahi saya. Mereka bertanya, mengapa saya melakukannya? Dengan sangat takut saya mengaku bahwa saya melakukannya karena takut papi mami marah kalau nilai saya jelek. Mereka berkata, mereka lebih marah jika saya seperti itu. Ibu guru pun menghukum saya menulis 500 kali dengan huruf halus. Saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan memalsukan tanda tangan orang tua saya lagi. Bayangkan, 500 kali dengan huruf halus. Tapi itu benar. Saya memang selayaknya dihukum, bahkan semestinya lebih daripada itu. Namun, opa, oma, dan bapak ibu sekalian, yang mengharukan adalah hari itu papi mami menemani saya menyelesaikan hukuman menulis halus 500 kali kalimat tadi sampai dini hari. Seingat saya sampai pukul 1 pagi. Mereka tidak tidur sampai saya menyelesaikan tugas saya. Itulah kasih karunia bagi saya. Sejak saat itu mulai terjadi perubahan pada diri saya. Saya tidak pernah memalsukan tanda tangan orang tua saya lagi. Dan saya lebih bertanggung jawab dalam belajar. Semasa tinggal di kota Bandung, saya rutin melayani di rumah tahanan. Pada suatu kesempatan, ketika berkunjung ke rutan, sedang berjalan ke pintu penjagaan, seorang perempuan menghampiri saya dan minta izin bergabung dengan kelompok kami untuk masuk ke dalam rutan. Saya bertanya, mengapa? Kata ibu ini, selama ini dia rutin mengunjungi suaminya yang sedang menjalani masa hukumannya. Suami saya salah, katanya. Dia pantas dihukum. Tapi bagaimanapun saya sebagai istrinya harus tetap melayaninya. Tapi seringkali saya diganggu oleh para penjaga pintu rutan. Mereka melecehkan saya. Saya takut. Mata ibu ini langsung sembab menahan tangis. Saya rasanya marah sekali waktu mendengar itu. Saya langsung mempersilakannya bergabung dengan kelompok kami.
yang memang sudah dikenal oleh para penjaga rutan. Sambil berjalan bersama ibu ini, saya merasa terharu. Istri seperti ini menyatakan kemuliaan Yesus, Sang wujud pencipta dan Tuhan, penuh kasih karunia sekaligus kebenaran. Dia setuju suaminya dihukum, tapi dia tidak pernah meninggalkan suaminya berjalan sendirian. Dia rindu terjadi pembaruan atas diri suaminya. Hari itu bersama si ibu yang berlaku penuh kasih karunia dan kebenaran, seakan saya sedang berjalan bersama Yesus yang sedang melawat umatnya yang berdosa. Opa, oma, dan bapak ibu sekalian, di tengah umat manusia yang sedang dilanda pelbagai krisis akibat pandemi yang berkepanjangan ini, sementara banyak orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk beroleh penghasilan, korupsi dan kejahatan merajalela, bagaimana terang Kristus kembali bercahaya di tengah kegelapan dunia? Jawabannya, rayakanlah Natal bukan dengan rangkaian acara yang hingar-bingar, melainkan dengan memperbarui komitmen kita sebagai umat Kristus untuk berupaya menolong orang yang membutuhkan dengan cara yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Penuh kasih karunia sekaligus kebenaran. Amin. Selamat Natal 2020. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah diuraikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Kiranya firman yang boleh kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, mari kita sambut dan meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau
Selanjutnya, doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kebaktian Natal Lansia GKMI Kudus tahun 2020 ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di awal bulan Desember ini, kami boleh bersama merayakan Natal, peristiwa kelahiran Tuhan dan Pencipta kami. Karena Engkau adalah pribadi yang sangat menyayangi kami dan mau merasakan segala penderitaan kami untuk menyelamatkan kami dari sengsara maut dan mengaruniakan kepada kami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Bukan saja nanti, tetapi sejak saat ini, selama hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami alami dan rasakan dalam kebaktian ini. Kiranya pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan senantiasa bagi kami kaum lansia, sehingga di usia kami yang semakin suntuk ini, kami boleh tetap menjalani kehidupan yang bermakna, dan kami tetap setia menekuni panggilan kami sebagai saksi Kristus, baik di tengah keluarga kami, dalam pergaulan, maupun dalam peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sampai akhir hayat kami. Akhirnya ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami. Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pimpinan, dan pertolongan dari Roh Kudus atas Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Usai sudah kebaktian Natal Komisi Lansia GKMI Kudus, mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian Selamat Hari Natal. Halo sobat-sobat lansia GKMI Kudus, mari kita merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Selamat Natal 2020, Tuhan memberkati. Selamat Natal untuk lansia di GKMI Kudus, Tuhan memberkati. Selamat Natal saudara-saudari lansia GKMI Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk lansia di GKMI Kudus. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 warga lansia GKMI Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat lansia
Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi keluarga dan sesama. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020 untuk seluruh warga Komisi Lansia GKMI Kudus. Tuhan memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu Lansia GKMI Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman lansia semua. Senang bisa ketemu meskipun tidak langsung. Selamat tahun baru juga. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020.